Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini kita mempelajari tentang teks eksposisi. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar kita hari ini ya. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, dan lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan juga aspek lisan. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan gagasan atau pendapat ke dalam sebuah teks eksposisi. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah nantinya kalian menyimak video pembelajaran ini, Ibu berharap kalian mampu untuk menyajikan gagasan dan pendapat dalam bentuk teks eksposisi secara lisan dan juga tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan juga aspek lisan dengan baik. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, dalam menyajikan gagasan berupa teks eksposisi, kita harus menyertakan data pendukung. Selain harus menggunakan dan menyertakan data pendukung, kita juga harus memperhatikan struktur serta ciri kebahasaan teks eksposisi. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah teks eksposisi? Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Ada 5 langkah. Yang pertama yaitu menentukan topik permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan teks eksposisi. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data yang sesuai. Langkah yang keempat yaitu menyusun kerangka tulisan sesuai dengan struktur. Dan langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka tulisan. Kita akan bahas satu persatu supaya lebih jelas. Mulai dari langkah yang pertama yaitu menentukan topik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah teks eksposisi adalah menentukan tema atau topik yang dibahas. Kenapa sih kita harus menentukan tema atau topik terlebih dahulu sebelum menulis? Nah, ini bertujuan untuk mempermudah kita serta mengarahkan kita dalam menyelesaikan teks eksposisi yang dibuat. Jadi ketika kita sudah tahu topik apa sih yang akan kita bahas atau tema apa sih yang akan kita bahas, itu nantinya akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya dalam menentukan, mengumpulkan data, dalam membuat kerangka karangan, dan juga dalam mengembangkan kerangka karangan. Jadi hal yang paling penting dalam membuat sebuah teks eksposisi itu adalah menentukan tema atau topik dari tulisan yang nantinya akan kalian buat. Langkah yang kedua, menentukan tujuan. Ya. Jadi setelah kalian menentukan topik yang nantinya akan kalian paparkan, kalian harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca tentang apa yang kalian tulis. Sesuai dengan hakikatnya teks eksposisi, karena teks eksposisi ini adalah teks yang di dalamnya berisi uraian atau penjelasan mengenai suatu hal. Jadi teks eksposisi ini tujuannya untuk memberikan informasi kepada para pembaca tentang suatu hal yang dijelaskan. Jadi dalam membuat atau menyusun teks eksposisi ini kita harus menentukan tujuan dari teks eksposisi yang akan kita tulis supaya informasinya nanti sampai kepada para pembaca seperti itu. Kemudian setelah menentukan tujuan, kita mengumpulkan data ya. Jadi jika topik dan tujuan sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperoleh untuk menulis teks eksposisi. Karena tadi tujuannya adalah untuk teks eksposisi tujuannya untuk menginformasikan suatu hal kepada para pembaca. Tentunya kita sebagai penulis juga harus memiliki data-data yang valid atau yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan agar pembaca dapat mempercayai informasi yang kita sampaikan melalui teks eksposisi. Nah, data-data ini bisa kita peroleh atau kita kumpulkan dari berbagai sumber, misalnya dari sumber buku, kemudian bisa juga dari surat kabar, dari majalah, dari internet, maupun dengan cara wawancara secara langsung kepada narasumber yang berkaitan atau berhubungan dengan topik dan tema yang akan kita bahas. Seperti itu. Jadi ada banyak cara untuk mengumpulkan data ya, mulai tadi dari buku, surat kabar, hingga wawancara secara langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Kemudian setelah mengumpulkan data, yang kita lakukan ini adalah menyusun kerangka. Nah, sebelum memulai menulis,
kita harus membuat kerangka karangan secara lengkap dan sistematis terlebih dahulu. Kerangka karangan ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengembangkan pembahasan sesuai dengan batasan-batasan kerangka yang sudah dibuat. Kenapa kerangka ini penting? Agar ketika nanti kita mengembangkan kerangka tulisan, mengembangkan sebuah tulisan teks eksposisi, kita tidak terlalu jauh membahas hal-hal yang di luar tema atau topik yang sudah kita tentukan. Kalau misalnya kita sudah membuat kerangkanya, kita akan lebih fokus dalam membahas topik yang sudah kita tentukan tadi. Nah, kerangka karangan ini harus disusun berdasarkan struktur teks eksposisi yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Jadi kerangka ini harus mencakup 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Ya, sesuai dengan tadi kompetensi dasar kita membuat teks eksposisi dengan memperhatikan struktur. Nah, struktur ini ada di dalam tahap menyusun kerangka. Kemudian setelah kerangkanya jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita mengembangkan kerangka karangan yang tadi sudah kita buat, yang tadi sudah memperhatikan ketiga struktur teks eksposisi ya. Setelah kerangka tersusun, selanjutnya karangan dikembangkan secara lebih lengkap agar dapat memenuhi ciri teks eksposisi, yaitu bersifat informatif, objektif, dan juga logis. Kemudian dalam mengembangkan kerangka tulisan, kita perlu menjelaskan maksud dari topik yang dibahas dengan menyertakan data-data yang telah kita kumpulkan di awal. Jadi data-data yang tadi sudah kalian kumpulkan dituangkan ke dalam karangan pada tahap pengembangan kerangka tulisan, seperti itu. Tujuannya apa? Penyertaan data-data ini untuk penunjang dari masing-masing kerangka karangan. Ya, jadi data-data ini nantinya disajikan di dalam di dalam pengembangan kerangka karangan, seperti itu ya. Kemudian ini Ibu ada contoh teks eksposisi. Nah, kita belajar membuat teks eksposisi dengan tetap memperhatikan langkah-langkah yang tadi sudah Ibu sajikan ya. Yang pertama, langkah-langkahnya itu kita harus menentukan dulu topiknya. Nah, contohnya Ibu sudah memberikan contoh topik, yaitu bahaya bermain game secara berlebihan. Ini contoh topiknya ya. Kemudian setelah kita dapat topiknya, apa yang kita lakukan? Kita harus menentukan dulu tujuan dari teks eksposisi. Ini ada contoh tujuannya. Tujuannya adalah menjelaskan serta menginformasikan bahayanya bermain game secara berlebihan. Ya, jadi langkah yang pertama dan kedua itu adalah kita harus menentukan dulu topiknya. Kemudian setelah topiknya kita dapat, kita tentukan tujuan dari topik yang sudah kita tentukan tadi. Nah, setelah menentukan tujuan, apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah tujuan ditentukan, selanjutnya adalah kita mengumpulkan data. Nah, data ini bisa kita dapatkan dari buku, dari surat kabar, dari majalah, dari internet, atau bisa juga kita dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan tema yang kita bahas. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh ya, ada dampak fisik dan juga dampak psikologis dari kecanduan game online. Yang pertama, dampak fisiknya yaitu kesehatan mata akan terganggu. Yang kedua, adanya gangguan motorik, nyeri sendi, hingga menurunkan tingkat konsentrasi. Kemudian ada juga dampak psikologis dari kecanduan game, yaitu kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, kemudian adanya masalah komunikasi, dan anak menjadi lebih agresif. Ini adalah salah satu contoh data yang dikumpulkan untuk menunjang teks eksposisi yang nantinya akan kita tulis. Kemudian setelah mengumpulkan data, apa yang harus kita lakukan? Setelah mengumpulkan data, kita membuat kerangka karangan. Nah, dalam membuat kerangka karangan teks eksposisi, ingat kita harus memperhatikan 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Di sini Ibu sudah membuat kerangka, ada 3 ya. Paragraf yang pertama ini mencakup tesis. Paragraf pertama ini bisa kita isi dengan pengantar tentang bermain game secara berlebihan. Kemudian di paragraf kedua ada struktur argumentasi yang di dalamnya menjelaskan bahaya bermain game dari segi fisik dan juga psikologis. Kemudian paragraf ketiga yaitu penegasan ulang yang di dalamnya
tentang penguatan tentang bahaya kecanduan bermain game tersebut gitu ya. Jadi membuat karangannya harus tetap memperhatikan struktur teks eksposisi. Ingat strukturnya ada 3, ada tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Setelah membuat kerangka, selanjutnya kita kembangkan kerangkanya. Per paragraf kita kembangkan ya. Tadi paragraf 1 ada tesis atau pernyataan pendapat. Nah, paragraf satunya kita kembangkan. Ibu bacakan pengembangan kerangkanya. Bermain game memang sangat mengasihkan dan bisa membuat siapa saja, terutama anak-anak, menjadi lupa waktu. Meski bermain sudah menjadi hal yang wajar untuk anak-anak, tetapi apa jadinya jika anak-anak lebih sering duduk di depan layar komputer atau gawai selama berjam-jam untuk bermain game? Jika dibiarkan, hal itu akan memberikan berbagai dampak buruk pada anak-anak. Nah, ini adalah pengembangan dari sebuah tesis yang tadi sudah ada di kerangka. Kemudian pengembangan yang kedua adalah pengembangan paragraf kedua, yaitu argumentasi. Ibu bacakan contohnya. Dampak yang dirasakan jika anak sudah kecanduan dengan game dapat berupa dampak fisik dan psikologis. Dampak fisik yang akan dialami antara lain kerusakan mata, mulai dari mata minus sampai kerusakan saraf mata. Selain itu, dapat pula mengalami gangguan motorik, nyeri sendi, hingga menurunnya tingkat konsentrasi. Tidak hanya dampak fisik, kecanduan game juga akan menyebabkan dampak psikologis, seperti anak akan sulit untuk bersosialisasi, terjadi masalah dalam komunikasi karena anak jarang mendengar dan memberi respon dari perkataan orang lain, serta membuat anak menjadi lebih agresif jika game yang dimainkannya mengandung unsur kekerasan seperti peperangan dan lain-lain. Nah, ini pengembangan dari paragraf kedua yang berisi data-data yang tadi sudah kita kumpulkan. Jadi data yang sudah kita kumpulkan tadi ada di bagian argumentasi. Kemudian paragraf ketiga yaitu penegasan ulang. Ibu bacakan contohnya. Jadi, ketika anak sudah mulai kecanduan bermain game, sebaiknya segera ambil langkah-langkah pencegahan, yaitu dengan segera membatasi frekuensi anak untuk bermain game dengan mendorongnya untuk melakukan aktivitas positif di luar rumah. Jadi ditegaskan kembali bahwa game itu sangat berbahaya. Apabila sudah kelihatan nih ada anak yang sudah mulai kecanduan game, sebaiknya orang tua mulai membatasi frekuensi anak untuk bermain game gitu ya, dan dialihkan dengan kegiatan-kegiatan positif di luar rumah seperti itu. Nah, ini adalah tadi contoh bagaimana kita membuat teks eksposisi yang baik dan benar sesuai dengan langkah-langkah dan tetap memperhatikan struktur dari teks eksposisi. Selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk membuat sebuah teks eksposisi dengan memperhatikan langkah-langkah yang tadi sudah Ibu jelaskan dan juga dengan memperhatikan struktur serta kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi. Mudah-mudahan materi hari ini mudah dipahami dan kalian mengerti dan juga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.